Malaysia dah mendunia guys. Officially Malaysia dah masuk dalam MCU dan ada seorang superhero ni, dia dilahirkan dekat Malaysia tau. Lo tahu nggak, Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film terbaru Marvel, tapi dibatalin. Tahu lah ya ini film apa? Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang ini, gue habis lihat reaction orang-orang yang udah nonton duluan film Thunderbolts di Indonesia. Dan gue juga udah baca review orang-orang yang udah nonton duluan film ini. Ternyata filmnya katanya bagus banget. Makin penasaran nih, gak sabar gue besok nonton film ini di bioskop. Ngelanjutin yang tadi ya, jadi gini, film Thunderbolts MCU itu seharusnya syuting di Indonesia, kata sutradaranya. Tapi tiba-tiba dipindahin ke Menara 118, menara kedua tertinggi di dunia, yang mana itu ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Kenapa tuh kira-kira? Ternyata karena Kevin Feige pengen film Thunderbolts ini kelihatan serealistis mungkin. Makanya mereka mencari lokasi yang epic buat adegan gilanya Thunderbolts. Nah, Thunderbolts sendiri ceritanya tentang sekelompok pahlawan gagal kayak Winter Soldier, Yelena, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, dan John Walker. Mereka ini dikumpulin untuk ngeberesin proyek eksperimen manusia super yang katanya kekuatannya bisa ngalahin Avengers. Yang bikin penasaran, di materi promonya mereka nulis The Avengers are not available. Buset, kemana tuh para Avengers sampai dunia harus ngandelin si Thunderbolts ini? Masalahnya ada rumor juga nih, Thunderbolts bakal jadi jembatan penting ke film Avengers Doomsday. Apakah ini awal dari perang antar universe yang besar banget itu? Pokoknya kalian tonton aja filmnya. Bakal tayang reguler di Indonesia tanggal 30 April, 2 hari lebih awal daripada di Amerika. Kalau mau makin nyambung pas nonton, jangan lupa rewatch film pendukungnya kayak Black Widow, Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier, Ant-Man and the Wasp, dan Black Panther Wakanda Forever. Gue saranin book tiketnya dari sekarang dan jangan lupa ajak temen dan pacar kalian buat nonton. Aduh, kenapa kalau Malaysia mendunia seolah-olah harusnya di Indonesia dong? Harusnya Indonesia mau dijadikan lokasi syuting film Marvel tapi batal, lalu pindah ke Malaysia. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Mungkin kalau dari segi pandangan saya, Malaysia dipilih Marvel Studio ya karena dari segi sudut kotanya itu modern, kemudian memiliki gedung tertinggi nomor 2 di dunia, dan tentunya ini juga sangat berdampak positif kepada negara tetangga kita yaitu Malaysia, karena Marvel Studio lebih memilih Kuala Lumpur dan buat adegan film di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kalau dari sudut pandangan saya, kenapa Malaysia lebih dipilih? Bukan berarti harusnya ke Indonesia dulu. Kalau dari pendapat saya ya, karena kalau di Indonesia itu gedung-gedungnya itu mungkin kurang banyak ya. Jadi kotanya itu kurang estetik. Atau kalau dibuat film mungkin ya nggak secantik di Malaysia. Namun pada faktanya kita perlu mengakui keunggulan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dari segi sudut kotanya memang menawarkan keindahan. Salah satunya yang begitu terkenal di dunia bukan hanya gedung Merdeka 118 saja, tetapi menara kembarnya juga menjadi salah satu simbol ikonik negara tetangga kita Malaysia. Tapi di Indonesia sampai sekarang belum mampu untuk membuat gedung yang bisa menandingi seperti Kuala Lumpur, yang dimana gedung-gedung tersebut merupakan salah satu simbol kemajuan kota. Dan tentunya jika mampu membangun gedung tersebut pastinya juga akan berdampak positif kepada suatu negara tersebut. Tentunya sektor pelancongan menjadi lebih maju, lebih menjadi daya tarik tersendiri bagi para warga luar negara yang ingin melancong di suatu negara tersebut kalau negaranya memiliki keindahan sudut kota yang modern. Bahkan orang-orang daripada luar negara pun juga kagum dengan suasana kota yang ada di Malaysia, semakin modern. Langsung kita simak video berikutnya. Malaysia dah mendunia guys. Officially Malaysia dah masuk dalam MCU dan ada seorang superhero ni, dia dilahirkan dekat Malaysia tau dalam MCU ni. Korang nak tahu siapa? Korang kena tengok Thunderbolts. Okay, aku dah tengok filem Thunderbolts semalam ni dan serius.
boom gila guys. Ini merupakan filem Marvel yang terbaik selepas aku tengok Endgame. Boleh dikatakan sama level lah dengan GOTG 3 tu. Dan serius, aku puas hati gila filem ni pada awal sampai habis. Tapi adakah filem ni berbaloi untuk korang tonton dekat wayang dan dekat IMAX? Of course berbaloi. Okey, filem Thunderbolts ni mengisah tentang macam mana semua penjahat-penjahat dalam filem-filem Marvel sebelum ni, macam Yelena, Red Guardian, Ghost, Bucky, John Walker, dorang semua ni bergabung dalam satu tim tau, dipanggil Thunderbolts ni. Dan dorang ni bekerja di bawah Valentina Allegra de Fonte. Dia ni macam Nick Fury jugalah yang kumpulkan semua anti-anti hero ni untuk jadi satu tim Thunderbolts tu. Dan dorang semua ni diarahkan untuk buat satu misi terakhir untuk dorang bebas daripada kesalahan-kesalahan lampau dorang ni. Kat situlah dorang jumpa dengan seorang lelaki iaitu Bob. Semua orang aku rasa dah tahu Bob tu sentry. So, apa yang berlaku lepas pada tu memang boom guys. Okay, apa yang aku best dalam filem Thunderbolts ni? First kali, aku suka betul dekat karakter sentry ni. Si Bob ni macam mana dia jadi watak sentry tu, dia bawa watak tu. Dan bila ditukar jadi sentry tu, vibe dia macam korang tengok Superman tau. Macam mula-mula dia dapat power tu. Gila serius power guys. Dan aku suka macam mana chemistry antara anti-anti hero ni. Diorang buat satu tim, tapi itulah dengan lawak-lawak humor dia, dengan perangai diorang seorang-seorang ni nak jaga. Dia macam vibe-vibe korang tengok filem First Avenger tau. Avenger yang pertama tu, macam tu lah korang tengok filem Thunderbolts ni. Cuma dalam versi yang lawak, dalam versi yang agak nakal dan entah apa-apa gitu. Tapi fun, serius guys. Dan CGI dalam filem ni juga memang cantik. Macam inilah. Cuma adalah beberapa part tu macam nampak agak kurang, tapi still wow. Dan dari segi fighting scene apa semua just nice je, everything just nice, smooth je. Cumanya apa yang aku kurang puas hati dalam filem ni, bila dia tunjuk fighting scene si Sentry tu, dia macam tak puas tau. Nak cakap powernya Sentry ni, kita rasa tak puas tengok sebab sikit sangat scene dia. Aku rasa nak lebih lagi tengok fighting scene dia, macam mana Sentry bawa, macam mana dia fight. Aku rasa nak lebih lagi tau. Dan dalam ni juga banyak lah yang dia explain pasal apa yang berlaku dalam MCU ni yang connect dengan filem-filem yang sebelum ni. By the way, korang semua kena tunggu sampai habis semua kredit tu. Post kredit scene tu memang macam gini. Satu hall akan melompat dan terkejut tau. So, rating aku untuk filem Thunderbolts ni, aku boleh bagi 9/10 guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem Thunderbolts ni kalau korang dah tonton. Okay? Jom. By the way, jangan komen spoiler. Okay? Sebenarnya bukan kali ini saja Malaysia menjadi salah satu tempat syuting Marvel Studio. Sebenarnya masih banyak lagi film-film Hollywood yang memang memilih Malaysia untuk menjadi lokasi syutingnya. Bukan berarti kemudian Malaysia memang membayar Marvel Studio. Ada juga netizen yang berkomentar seperti itu demi bisa untuk syuting di Malaysia. Ini salah satu pernyataan yang salah. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya kepada sahabat-sahabatku semua. Kalau negara tetangga kita, misal kata dia, ini bukan misal kata ya, memang Malaysia itu lebih mendunia daripada kita. Tapi ya kadang-kadang seperti itulah. Kenapa segelintir orang tidak mau mengakuinya. Dan harusnya kita lebih banyak belajar ya dari negara tetangga kita. Kenapa lebih mendunia, kenapa lebih dipilih untuk menjadi salah satu lokasi syuting yang dimana film tersebut ditonton seluruh dunia. Dan tentunya ini sangat menjadi keuntungan besar tanpa harus capek-capek membayar untuk mempromosikan, tapi justru Malaysia didatangi oleh Marvel Studio untuk membuat film di negara tersebut. Hingga pastinya orang-orang yang awal mulanya tidak tahu tentang negara Malaysia jadi tahu. Kira-kira seperti itu sahabat semua. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Bagaimana pendapat orang luar ketika melihat Malaysia yang awalnya diremehkan, tiba-tiba terkejut karena Malaysia merupakan salah satu negara yang dimana mempunyai sudut kota yang begitu sangat menawarkan keindahan. Bahkan seolah-olah kota yang ada di Malaysia itu kota masa depan. Langsung kita reaction videonya.
orang luar At the beginning, negara. Jake asked This me, movie, do you bro. like heights? I was like, I love heights. We wanted to give the This is beginning of the my movie number a little one more Marvel weight and a movie little this bit year. more surprise and up the stakes. So we decide we're going to go to Kuala Lumpur and do the Di Kuala Lumpur, bayangkan. Memang tidak perlu diragukan lagi sahabat-sahabatku semua. Malaysia sering menjadi salah satu tempat syuting para artis-artis dunia. Salah satunya dulu Jackie Chan ya. Salah satu artis yang terkenal di dunia. Siapa yang nggak tahu Jackie Chan? Jackie Chan saja dulu itu juga syuting film di Malaysia. Kalau Marvel Studio ini sudah sering kali ya buat syuting di Malaysia. Gedung Merdeka 118 menjadi salah satu tempat syuting film yang ditonton oleh jutaan masyarakat di seluruh dunia. Wow. Tentunya ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri ya bagi sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia, yang dimana negaranya itu terpilih menjadi salah satu tempat syuting film Marvel Studio. Marvel Studio ini bukan kaleng-kaleng sahabatku semua. Dan perlu kita akui juga, kalau dibandingkan dengan kota yang ada di Jakarta, tentunya Malaysia lebih memiliki sudut pandang kota yang sangat modern. Apalagi ditambah gedung-gedungnya yang menjulang sangat tinggi. Kemudian ada gedung yang sangat ikonik lagi. Salah satunya Gedung Merdeka. Gedung yang tertinggi nomor 2 di dunia. Wow, ini memang sangat luar biasa ya. Dan ini salah satu gedung yang dibuat oleh, maksudnya ini salah satu gedung yang dibuat syuting oleh Marvel Studio, yang dimana Marvel Studio ini bukan kaleng-kaleng sahabatku semua. Salah satu filmnya itu ditonton miliaran oleh orang-orang di seluruh dunia. Wow, keren luar biasa memang negara tetangga kita Malaysia. Sampai kaget. Awalnya tak mengira kalau Malaysia itu tidak seperti ini. Dan pada akhirnya terkejut melihat keindahan kota yang ada di Malaysia yang begitu sangat luar biasa, modern. Wow, mobil-mobilnya begitu super mewah, kemudian pemandangan kotanya yang begitu sangat indah membuat Mas Bule ini kagum, terkejut, seolah-olah Malaysia itu di tahun 3000, bukan tahun 2025. Dan ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sudut kota masa depan, atau memiliki pemandangan kota masa depan. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Bahkan jembatan Salomanya ini saja juga membuat kagum berbagai pelancong yang datang ke Malaysia. Ya, karena memiliki keindahan yang begitu sangat luar biasa pada saat malam hari, sahabat-sahabatku semua. Kita bisa lihat sendiri kan, luar biasa keindahannya, begitu sangat mewah. I feel like is more friendly, like willing to talk to you and stuff. Americans, we don't always come up to people and just like say hi or whatever. Hello, what's your name? Isaiah, Isaiah. Okay, so where are you from? I'm from Oregon, United States. So, how many days have you been in Malaysia and how was it? We got to Malaysia yesterday, and I've been in Singapore for the past 1.5 weeks or so. How do you find Singapore or Asia, Malaysia so far? I like it a lot so far. Like Do you this, like it? the food's great, the people are great. I mean, everything about it's pretty awesome. Like I can't complain about anything. So yeah, weather's nice. Have you tried any Malaysian food?
I have. We went to a hawker center earlier today. I can't remember the name of the food, but it was like fried chicken and kaya toast and stuff. That was really good. Kaya toast, my new favorite food, actually. So. Since you're from America, so is there any place for us that we can visit? Maybe underrated place for tourists? Ooh, underrated. Well, from my state, Oregon, I think a lot of Oregon-based restaurants and stuff like that. Anything local, I would say. So anything fresh, and if you like hiking, then there's hiking. There's lots of Oregon? Yes, in Oregon. Great. Okay, so can you compare Malaysian culture and American culture? What the difference of it? I feel like I haven't quite got enough view of the Malaysian culture yet. I like it a lot. People are very friendly. I think that's actually the biggest difference. Like Malaysian, I feel like is more friendly, like willing to talk to you and stuff. Americans, we don't always come up to people and just like say hi or whatever. We're on our own path. I guess. What is the best food from maybe from your hometown that you can recommend for us? American hamburgers are definitely my favorite. So like smash burgers, like really thin hamburgers, those are my favorites. Have you tried Malaysian hamburger or maybe Singapore hamburger? I have not actually yet. Maybe you can try and compare next time. Definitely, I would Yeah, love to. I will recommend. We have stall we call Burger Ramli. Yeah, you can ask. Is that your girlfriend? Yes, she is. Oh, that's nice. So she's Malaysian. You how long have you been together? We've been dating online for about 6 months now, and I thought now is time to just come visit her. Today's her birthday, actually. So. Wow, they're very sweet of you. Yes, Very thank you. romantic. Thank you. So my last question: what does travel means for you? Travel. Travel means experiencing new cultures and seeing what's different and appreciating them. To me, that's what I like about culture and stuff. Just sharing cultures and getting to know new things that are different and new to you. Okay, actually, we have a small gift for you. Malaysian keychain. Thank you very Thank much. you so much. It's our appreciation and enjoy Malaysia, enjoy our food, enjoy our culture. Thank you. Awalnya menganggap Malaysia itu biasa-biasa saja, tapi setelah tahu fakta yang terjadi di Malaysia, kota yang memiliki keindahan, bahkan orang luar negara pun dibuat terkejut. Malaysia salah satu kota masa depan. Kemudian bule-bule atau Mat Saleh daripada US ketika datang ke Malaysia juga dibuat kaget dan terkejut dengan suasana keramahan orang-orang Malaysia, murah senyum, peramah, yang dimana itu tidak ia temukan di US. Dari segi makanan, Malaysia menawarkan berbagai aneka jenis makanan, dari mulai makanan tradisional, kemudian makanan kekinian, semuanya serba ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Maka tak heran kalau negara tetangga kita yang satu ini menjadi salah satu negara yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang dari luar negara. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya semoga sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Reaction. Kalau saat ini mungkin Jakarta tidak istilahnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, ya mungkin kita bisa belajar dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana kotanya atau Kuala Lumpurnya menjadi salah satu langganan Marvel Studio untuk membuat film di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.